Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenwangi Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Para santri, kalian tentu tidak asing dengan ayat ini, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 284, karena setiap kali Kamis malam kita membaca tahlil untuk kaum muslimin wal muslimat, khususnya untuk keluarga kita yang sudah meninggal, kakek-kakek kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita. Memang ada kontroversi apakah doa kita, tahlil kita akan sampai kepada orang yang kita kirimi. Kalau jawaban guyonnya adalah kalau tidak kembali, ya pasti diterima. Ini jawaban guyon. Tapi jawaban yang sungguh-sungguh adalah ketika orang-orang tercinta itu masih di alam barzakh, insya Allah doa kita, kebaikan yang kita peruntukkan kepada para beliau, insya Allah diterima. Baru kalau nanti sudah kiamat di alam akhirat, semuanya harus mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya, yang waktu itu tidak lagi ada gunanya harta kita dan anak-anak kita atau kebaikan kita. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar kami termotivasi untuk membuat vlog baru yang lebih baik. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang mampir di pintu gawi kalian, khususnya vlog yang berkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, kalian bisa mengerti ayat-ayat yang sering kalian baca. Yang kedua, kita mencoba sedikit demi sedikit untuk menjalani kehidupan dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Karena kata Rasul, qad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah sunnati rasul. Telah aku tinggalkan dua hal, dua perkara, kalau kalian sungguh-sungguh berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan pernah jalan sesat, kalian tidak akan pernah menjalani kehidupan dengan keliru. Para santri, di dalam ayat ini yang pertama, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, kalimat-kalimat seperti ini sering disampaikan oleh Allah dalam berbagai ayat, tentu untuk mengingatkan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya, termasuk kita tentu saja. Nah, kalau ada di antara kita yang kemudian mendapatkan amanah
apa itu harta, apa itu rupa, atau itu nasab, apa itu kedudukan, apa itu ilmu, ini adalah sedikit dan sifatnya sementara, dan nanti akan dimintai pertanggungan jawab setiap apa yang Allah titipkan kepada kita. Yang kedua, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Apapun yang kalian lakukan, apa kamu lakukan dengan terbuka di depan khalayak ramai, diketahui banyak orang, atau yang kamu lakukan secara tersembunyi di tempat yang sunyi, tidak ada seorang pun yang tahu, yuhasibukum billah, kamu akan mendapatkan perhitungan di sisi Allah nanti. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bisa jadi Allah mengampuni, bisa jadi Allah mengazab sesuai dengan kehendaknya. Dan ayat ini diakhiri dengan kalimat wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu terhadap segala sesuatu berkuasa. Ketika ayat ini turun, banyak orang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ketakutan. Mereka berkata di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami telah dibebani perintah untuk menunaikan amal-amal yang kami sanggup untuk melakukannya, yaitu sholat, puasa, jihad, dan juga sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat ini kepadamu, dan kami merasa tidak mampu untuk mengerjakannya. Dengan penuh ketakutan di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apakah kalian akan mengatakan kepada orang yang memiliki dua kitab sebelum kalian, kami mendengar tapi kami mengingkarinya? Aku ajarkan kepadamu, kata Nabi, qulu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya. Para santri, ini sikap yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuatu itu sudah datang dari Allah, berupa apapun, seberat apapun, jangan pernah mengeluh, apalagi menolak. Yang pertama, ketika kita menerima sesuatu yang berat, kalau dalam bahasa Jawanya nggih, kalau dalam bahasa tentaranya siap, kalau dalam bahasa agamanya sami'na wa ata'na. Itu yang diajarkan Rasulullah. Yang kemudian Allah menurunkan ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina mir rusulih wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan sikap yang demikian tepat diucapkan dengan kesungguhan, diucapkan dengan ketulusan, maka kemudian Allah memberikan hadiah
turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu jangan khawatir, kamu jangan takut, kamu jangan merasa berat. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha makasbat wa 'alaiha maktasabat. Kalian akan mendapatkan imbalan dari apa yang kalian lakukan, dan kalian juga akan mendapatkan azab dari apa yang kalian lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan Engkau berikan hukuman sesuatu yang kami lupa atau kami salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wal ladina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Para santri, 3 ayat ini seperti tadi sudah saya sampaikan, demikian banyak ajaran yang kita dapat, tapi substansinya yang pertama, ketika Allah memberikan perintah, jangan merasa berat, jangan merasa terbebani, jangan merasa seakan-akan memaksa kita. Ucapkan kalimat sami'na wa ata'na, maka sikap yang tepat itu pasti direspon oleh Allah dengan kemudahan, dengan pemberian perhatian, dengan pemberian pertolongan, sehingga tidak lagi rasa berat, justru sebaliknya merasa indah, merasa nyaman, seperti yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya, kesulitan-kesulitan yang dihadapinya bukan membuat beliau rendah diri, bukan membuat beliau pesimisme, bukan membuat beliau kemudian frustasi. Tidak, justru kesulitan, ujian, perintah yang demikian berat semakin menebalkan keyakinannya, sehingga tidak ada ruang ragu di dalam hatinya tentang kemahapengaturan Allah, tentang kemahaperhatian Allah, tentang kasih sayang Allah. Sehingga dengan itulah Rasulullah menjalani kehidupan dari titik paling bawah sampai titik paling tinggi, yang kemudian tercatat beliau adalah orang yang paling berhasil sepanjang sejarah manusia. Bukan saja berhasil dalam mengembangkan agamanya, menyebarkan agamanya, tapi juga berhasil membangun sebuah keluarga yang sangat luar biasa, yang kemudian terkenal menjadi semacam jargon untuk kita, baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Jangan bayangkan rumah Nabi seperti istana, jangan bayangkan rumah Nabi seperti rumah mewah. Rumah Nabi sangat sederhana, sangat kecil, tapi berhasil menjadikan rumah kecil itu layaknya surga, karena di dalam rumah kecil itu ada ketaatan, di dalam rumah kecil itu ada Tuhan, di rumah kecil itu ada keberkahan, di rumah kecil itu ada cinta kasih yang demikian tulus, sehingga hal-hal fisik yang sangat terbatas tidak menjadi rintangan untuk beliau bersama keluarganya menikmati kebahagiaan yang dipancarkan karena ketaatannya yang sempurna, karena keyakinannya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.